Halo, selamat datang di Nina's Channel. Procrastination is my best friend. It's like a habit for me. Apapun yang aku lakukan pasti aku tunda-tunda. Mulai dari bangun pagi, alarmku berbunyi pasti aku matikan, kemudian aku tidur lagi. Kemudian setiap waktu sholat pun bahkan azan aku tunda-tunda, kayak nanti dulu lah, seperti itu. Mandi pun kalau misalnya ada acara ngapain keluar rumah. Bahkan bikin YouTube ini sekalipun, kalian tahu lah ya pasti video pertamaku atau video terakhirku kemarin yang heboh itu sudah 2 minggu yang lalu. Padahal aku janji kayak setiap minggu mau upload kan. Ya alasannya banyak lah kenapa ditunda-tunda, mulai dari kemarin sempat sakit. Ya sakit juga karena salahku sendiri gitu, tidak menjaga kesehatan. Kemudian banyak tugas lah dari kampus, kemudian ada magang atau KPL, ada kegiatan ini itu. Ya kalian juga yang mahasiswa tingkat akhir pasti paham lah gimana sibuknya gitu. Padahal nih ya, sesibuk apapun, kalau misalnya kita pintar untuk mengatur waktu, mengatur diri, ya semua itu pasti bisa dong dilakukan. Kalau saja aku bisa mengerjakan tugasku dari awal hari dikasih dan jam dikasih, ya mungkin aku masih sempat membuat video YouTube atau mengerjakan hal-hal lainnya. Tapi aku saat itu ya udahlah, masih lama, deadline-nya masih seminggu lagi, masih 2 minggu lagi, santai banget. Ya udah sekarang nonton K-drama dulu dah gitu kan. Ya meski kelihatannya aku hiburan, nonton drama, tapi tetap saja ngerasanya nggak tenang nggak sih? Kayak lagi nonton tuh, Aduh, tugas aku bagaimana ini ya? Aduh, tugas aku belum selesai, terus stres gitu. Jadi harusnya kan kalau hiburan pasti kita bahagia kan? Tapi ini nggak sama sekali, nggak, kayak merasa bersalah gitu loh jadinya. Terus tiba-tiba waktu H-3 atau pas mepet-mepet deadline, itu malah aku panik banget. Terus gimana nih? Aku nggak bisa ngerjain, ini susah banget. ternyata tugas yang harus aku kerjakan di hari deadline itu bukan cuma satu tugas, masih ada tugas-tugas lain yang bernasib sama kayak tugas itu. Akhirnya ya udah panik dan bingung mau kerjakan yang mana duluan karena semuanya sudah mepet, sudah numpuk di hari-hari terakhir, titik-titik terakhir. Tapi aku yakin nih yang bernasib sama kayak aku itu bukan cuma aku sendiri, tapi ya adalah 1-2 dari temen-temenku atau kalian yang nonton video ini. Ya semoga bermanfaat lah buat kalian, karena aku akan membahas bagaimana tips untuk mengatasi menunda-nunda dari seseorang yang ahli menunda-nunda. Walaupun sesimpel ya hanya 3 kata, tapi menurutku ini sangat powerful sih. Mulai aja dulu. Aku sudah pernah bahas ini loh di videoku yang pertama. Apa yang kamu tunggu lagi? Apa sih susahnya? Kenapa harus ditunda-tunda? Ya mulai aja, lakukan aja, sesimpel itu guys. Udah tipsnya udah gitu doang. Mulai aja udah. Gak usah nunda-nunda dengan nonton ini, atau gak usah nunda-nunda kerjain tugas dengan bikin video ini, Nin. Udah, mulai aja, bye. Enggak aja ya. Ya udah, maafkan. Ya udah. Yang pertama adalah jauhkan distraksi. Distraksi ini buatku pribadi ya adalah HP. Ya pastinya ketika aku harus memulai mengerjakan sesuatu ya HP itu ya harus dijauhkan dulu, entah ditaruh di mana gitu ya. Motor, malam-malam. Tapi menurutku ya nomor 1 nih bisa saja dilakukan, bisa enggak, karena tergantung pada diri kita lagi ya. Kadang ya aku terdistraksi dengan HP, tapi terkadang enggak juga, enggak masalah juga. Bahkan kadang aku ngerjain tugas dengan mutar musik di YouTube atau di Spotify dan sebagainya. Jadi ya, tapi intinya ini mulai aja dulu. Yang pertama, bagaimana sih cara supaya mulai aja dulunya itu? Yang pertama, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya membuka laptop. Setelah buka laptop, kita buka tuh, misalnya kita disuruh tugas makalah ya dengan guru atau dosen kita, buka Microsoft Word, kemudian Aduh, malas banget nih ngerjain tugas, gak mau, susah banget. Atau gampang lah, masih lama gitu deadline-nya. nggak usah, buka laptop, kemudian ketik judulnya, habis itu, atau mungkin disuruh tema apa gitu dari gurunya, kita bisa tulis lah apa aja tentang ide-ide yang kita punya dari yang berkaitan dengan tema itu, apa saja kita tulis saja, apapun yang ada di kepala kita gitu, jangan sampai ada yang tersisa. Seberantakan apapun ditulis saja semuanya sampai kosong nih ide-idenya.
Kalian mulai aja dulu dari hal-hal kecil, nggak usah berekspektasi kalian bakal nulis makalah yang wow dengan rujukan yang incredible, yang valid, yang dari jurnal-jurnal yang yang sangat terpercaya. Itu tidak usah berekspektasi kayak gitu. Atau kalian harus bikin laporan yang super duper rapi, lengkap, dan terstruktur. Sudah tidak perlu. Atau kalian membayangkan laporan kalian berhalaman-halaman, ya cukup mulai saja dulu dengan ya semampu kalian lah saat itu. Kan itu lebih baik daripada kalian nggak mulai sama sekali. Ups, kayaknya aku dari tadi ngomongin kalian ya, harus kan aku ya, karena ini tips buat aku sendiri guys. Nah, kalau tadi adalah mulai saja dulu dari versi actionnya. Nah, yang sekarang adalah dari versi waktunya gitu. Aku berekspektasi bahwa ya ampun, aku untuk ngerjain tugas ini atau ngerjain ini kayaknya nggak bisa deh 5 menit atau sejam 2 jam, ini harus 7 jam, ini harus begadang nih, aku harus melakukan ini itu, aku harus begadang untuk mengerjakan tugas ini. Oh tidak, kayak gitu. Tidak usah tidak usah membayangkan sejauh itu, karena dengan membayangkan itu duluan stres, duluan pusing, akhirnya nggak dikerjakan kan. Oleh karena itu, tips yang kedua adalah menggunakan 2 minutes rule atau 5 minutes rule. 2 minutes rule artinya ya setidaknya kita tuh mengerjakan 2 menit dulu lah. Jadi aku cukup mengatakan pada diriku sendiri bahwa ya udah, aku bakal mengerjakan ini ya 2 menit aja dulu deh, nantilah baru 2 menit lagi, setidaknya 2 menit dulu lah aku kerjain. Atau terus setelah 2 menit selesai, yaudah 5 menit deh, 5 menit kan dikit banget kan, yaudah 5 menit aja deh, kerjain deh, diam, fokus gitu. Lagian fokus cuma 5 menit tuh seberapa sih, udah 5 menit aja gitu. Nah setelah 5 menit ya bolehlah 20 menit gitu ya. 20 menit juga masih dikit loh, nggak yang kalian bayangkan sesusah itu ya. Ya udah fokus, nggak main HP, nggak apa, benar-benar fokus dengan pekerjaan cuma 20 menit saja. Lalu tips yang keempat adalah Pomodoro Technique. Pomodoro Technique ini adalah 25 menit, 5 menit. Jadi 25 menit kita fokus mengerjakan sesuatu, kemudian 5 menitnya kita dipakai istirahat. Setelah 5 menit istirahat, kita mulai lagi 25 menit mengerjakan sesuatu. Jadi nggak yang benar-benar full selama 4 jam berturut-turut kita duduk depan pekerjaan kita terlalu lama, yang ada malah kelelahan gitu, punggung, pantat sakit gitu kan, kepala, mata, semuanya sakit. Jadi ya adalah 5 menit buat istirahat, tapi ya usahakan istirahat 5 menitnya itu bukan untuk main HP, usahakan ya, karena sangat sulit gitu kita untuk istirahat cuma 5 menit di HP. Karena kan di HP misalnya kita buka Instagram, niatnya 5 menit tapi ternyata banyak yang muncul yang menarik-menarik di Instagram, akhirnya kita tergoda buat buka yang lain-lain, karena HP itu memang banyak sekali distraksinya. Lalu mengapa sih mulai saja dulu adalah hal yang penting untuk mengatasi menunda-nunda atau procrastination? Nah, aku kan sering banget nonton videonya Ali Abdaal yang berkaitan dengan self-development juga di YouTube. Nah, di salah satu videonya, dia tuh pernah membahas hal ini juga, bahwa motivasi itu bukanlah sesuatu yang dicari atau didapatkan. Soalnya, aku kan sering banget, atau banyak orang di luar sana, misalnya, aduh aku nggak semangat banget ngelakuin ini, aku nggak mood, aku nggak punya motivasi, atau ketika nggak ada motivasi akhirnya mencari video-video motivasi, membaca kuat-kuat, buku-buku motivasi supaya kita merasa termotivasi. Akhirnya ya benar, setelah membaca atau menonton itu atau membaca kuatnya, akhirnya semangat banget mengerjakan sesuatu gitu. Tapi ya udah, semangatnya ya awal-awal atau beberapa jam atau beberapa hari setelah kita menonton itu saja gitu. Setelah itu ya kembali malas lagi. Dan kalaupun kita nonton lagi film atau video itu, ya semangatnya nggak akan sama seperti kita nonton pertama kali gitu ya. Jadi udah sementara saja dan hilang begitu saja. Ternyata katanya motivasi itu bisa kita dapatkan sendiri dari diri kita sendiri setelah kita melakukan suatu pekerjaan. Umumnya motivasi ini timbul ketika kita tuh melihat ada progres gitu, ada kemajuan lah walaupun sedikit dalam diri kita ya, bahwa yang akhirnya bikin kita percaya, oh kayaknya aku bisa deh ini. Nah, itu juga berlaku ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang awalnya kita tunda-tunda itu. Ketika kita sudah mulai, walaupun sedikit, mulai saja dulu, pada akhirnya kita akan merasa, ya udahlah, nanggung udah 1 halaman nih, atau udahlah nanggung udah 20 menit aku ngerjain, ya udahlah lanjutin aja. Intinya, yang paling sulit itu sebenarnya bukan pekerjaannya, tapi memulainya. Itulah mengapa yang penting kita lakukan di awal adalah ya cukup memulainya. Pada akhirnya kita akan
lebih mudah kemudian untuk melanjutkan atau meneruskan pekerjaan kita selanjutnya. Aku juga sempat cari ini di internet, cuma nggak ketemu siapa, tapi ada yang pernah membahas hal ini. Mungkin kalian juga pernah dengar dan mungkin bisa bantuin aku ini sumbernya dari mana, bahwa otak kita itu cenderung mengingat hal-hal yang belum selesai. Ya misalnya kalian yang ditinggal saat lagi sayang-sayangnya, itu mungkin agak lebih susah buat move on ya. Karena ketika kita memulai dan kita berhenti, otak kita tuh masih masih berpikiran tentang hal itu gitu, sehingga akan lebih mudah buat kita untuk melanjutkan pekerjaan itu kemudian. Tips yang kelima adalah hentikan kebiasaan menunda-nunda. Aku mendapat referensi tentang ini dari Mel Robbins. Dia itu kalau nggak salah adalah motivator self-development gitu. Jadi aku juga sering untuk nonton video-videonya. Jadi dia tuh membahas bahwa katanya, you are not a procrastinator. You have a habit of procrastinating. Dan cara untuk menghentikan kebiasaan itu adalah menghentikan siklus kebiasaannya. Mengganti kebiasaan itu bisa kita mulai dengan mengganti mindset kita. Menerima bahwa stres karena tugas yang sulit itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi kita terima saja, ya kita lakukan saja. Toh pada saat kita sudah mulai lakukan dan ada progres atau kemajuan sedikit demi sedikit dari pekerjaan kita, beban kita kan juga sedikit demi sedikit bisa berkurang. Setidaknya kita bisa melihat ya adalah kemungkinan dan masa depan cerah dari tugas ini gitu. Daripada kita jauhin sumber stres kita ini yang pada akhirnya membuat tugas kita ya makin menumpuk dan akhirnya tambah stres. So guys, instead of having a habit of procrastinating, have a habit of starting. Oke guys, terima kasih sudah menonton videoku. Ditunggu ya video-videoku yang berikutnya. Terima kasih.